Di sela-sela Allah berbicara tentang hukum puasa di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu prinsip dan tujuan penting dalam aturan Islam. Apa yang Allah sampaikan? Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, dan Allah tidak menghendaki kesulitan atas kalian. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang tadi saya bacakan menggambarkan tentang esensi dan hakikat dari ajaran agama kita. Rasulullah dengan tegas mengatakan, inna hadzal dina yusrun falan yushaddu ahadun illa ghalaba. Sesungguhnya sifat dasar dari agama ini adalah mudah lagi memudahkan, dan tidaklah orang mempersulit agama ini kecuali dampaknya akan kembali kepada orang yang bersangkutan. Jamaah rahimakumullah, bagaimana Allah berkehendak? Pertama-tama ajaran Islam ini disampaikan Rasulullah. Justru bangsa pertama yang menjadi objek dakwah Nabi adalah bangsa Arab. Dan kita tahu bagaimana bangsa Arab itu mayoritasnya justru jauh dari kata peradaban. Suka mereka hidupnya pun semi nomaden, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan kita lihat di zaman Nabi, bahkan ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah dan dibangun Masjid Nabawi, masih ada satu orang Badui masuk masjid, bahkan buang air kecil di dalam masjid. Untuk menggambarkan bagaimana begitulah label manusia ketika itu. Tapi lihat bagaimana kekuatan yang ada dalam ajaran agama ini. Justru ketika Allah katakan, kami ingin memudahkan dan kami tak ingin menyulitkan. Jadi aturan itu supaya orang tertib. Tapi salah satu poin penting dari aturan jangan sampai membuat orang menjadi sulit. Ketika aturan tidak memperhatikan aspek kemudahan, maka muncullah ada view di tengah-tengah masyarakat. Hukum itu kan dibuat untuk dilanggar. Kenapa muncul ungkapan ini? Karena dianggap aturan yang sebenarnya diletakkan untuk menertibkan justru pada akhirnya kehilangan sentuhan ketika aspek menyulitkan lebih dominan daripada memudahkan. Jamaah rahimakumullah, walaupun agama ini sifatnya memudahkan, tapi kita jangan salah paham dengan mengartikan semua dimudahkan saja. Setiap aturan Allah di dalamnya terkandung pembebanan. Disinilah kenapa disebut orang yang sudah balik dan berakal dinamakan mukallaf. Apa arti mukallaf? Orang yang dibebani. Yang namanya dibebani, ya pasti ada kesulitan. Justru kita berhak dapat pahala karena ada kesulitan. Bagaimana manusia dalam beragam aktivitas hidupnya di antara dua sifat. Satu sisi dalam diri kita ada yang namanya fitrah. Fitrah itu berkaitan erat dengan ruh yang Allah tiupkan pada manusia. Maka fitrah ini selalu menggiring manusia untuk bisa dekat dengan Allah. Tapi kita jangan lupa, manusia itu juga punya dimensi jasmani. Badan kita terbuat dari tanah. Maka dalam diri manusia juga ada yang namanya tabiat. Tabiat inilah sifat-sifat bawaan lahir manusia yang kadangkala itulah menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk menjalankan aturan Allah. Berkumandang azan subuh, fitrah mendorong kita bangun, wudu, pergi ke masjid. Tapi tabiat mengatakan di luar dingin,
turun gerimis pula. Dicarilah berbagai alasan. Sudah kau lanjut saja. Gak apa-apanya itu sekali-sekali. Tapi apa yang terjadi? Seketika manusia mendahulukan tabiatnya, walaupun jasmaninya ketika bangun pagi segar karena tidurnya lebih, tapi hatinya tidak akan pernah tenang. Seketika manusia dahulukan fitrahnya, dia pergi kamar mandi berwudu walaupun airnya dingin, melangkahkan kaki berjalan sampai ke masjid. Letih memang badan ini, tapi seketika seorang menyahuti seruan fitrah, hatinya pun penuh dengan kegembiraan. Jamaah rahimakumullah. Di akhir surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 3 bentuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Makanya 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidaklah turun satu ayat lebih kucintai dibandingkan dunia beserta segala isinya melebihi 3 ayat penutup surah Al-Baqarah. 3 ayat yang mengisyaratkan kemudahan yang Allah berikan dalam agama ini. Pertama apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Apa kemudahan Allah dalam agama Islam ini? Allah tidak akan minta pertanggungjawaban atas kita ketika kita berbuat sesuatu yang salah karena khilaf, karena lupa. Coba bayangkan, kalau manusia sesuatu yang dia lupa pun ada pertanggungjawaban, padahal manusia ini tempatnya lupa dan khilaf. Makanya kalau kita lihat, tidak dimintainya pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat bukan berarti tidak ada pertanggungjawaban di dunia. Seorang berhutang, lupa dia jatuh tempo, bukan berarti lepas tanggung jawab di dunia. Tapi kalau kita melakukan satu pelanggaran karena lupa ataupun khilaf, tidak dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Walaupun di dunia terkadang ada pertanggungjawaban yang harus kita laksanakan. Yang kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Apa kemudahan lain yang Allah berikan? Bagaimana puasa yang disyariatkan bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, tapi juga telah disyariatkan pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Tapi di sisi lain, puasa kita kalau dibandingkan dengan puasanya umat Musa, puasanya umat Isa, puasanya orang-orang terdahulu, maka relatif puasa kita jauh lebih ringan dibandingkan puasa mereka. Dalam beberapa riwayat disebutkan di awal Rasulullah Muhammad SAW memperkenalkan syariat puasa. Puasa pertama yang diwajibkan dalam Islam itulah puasa Ashura. Ketika Nabi datang ke Madinah, dia lihat orang-orang Yahudi pada berpuasa, ditanya, hari apa ini? Kenapa kalian puasa? Hari ini hari Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Allah tenggelamkan Fir'aun. Maka kami puasa untuk mensyukuri. Aku lebih berhak atas Musa dari kalian, kata Rasulullah. Dan ketika itu, momen Nabi berpuasa masih ikut aturan umat terdahulu. Pertama, bagaimana aturan umat terdahulu? Orang Yahudi kalau puasa, seketika seorang tertidur, terlewat jadwal buka puasa waktu maghrib, maka ketika dia bangun tak boleh buka puasa lagi, harus lanjut puasa hari berikutnya. Lihat, bayangkan beratnya puasa itu. Sampai dulu ada sahabat yang takut terlewat waktu berbuka. Maka turunlah ayat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan makan minum sampai nampak antara terangnya fajar dengan gelapnya malam. Masih boleh makan. Itu syariat umat Nabi Muhammad. Tapi tidak dengan syariat puasa di zaman Nabi Musa. Ini kemudahan.
Bayangkan kalau kita dibebankan puasa seperti mereka, mungkin kita pun tak sanggup. Tapi para hadirin, ada yang ketiga kemudahan yang Allah berikan. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Tidak ada satupun aturan yang Allah buat untuk kita kerjakan kecuali Allah Maha tahu aturan itu dalam batasan kemampuan kita untuk mengerjakannya. Makanya ketika seorang musafir boleh tak puasa. Ketika seorang sakit yang kata para ulama menyebabkan penyakit makin parah kalau dia paksa puasa. Penyakit yang kalau sekiranya seorang tetap memaksakan diri puasa mengakibatkan masa yang dibutuhkan untuk pulih semakin lama, boleh dia tak puasa. Bukan hanya itu, disebutkan juga dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalaupun ada orang, kalau dia paksa tetap puasa, akan memberikan dampak kesulitan yang begitu berat. Kenapa? Mungkin sudah kena penyakit yang berat, mengharuskan dia harus mengkonsumsi obat setiap saat, atau sampai pada batasan usia tertentu yang membuatnya cukup sulit untuk bisa menahan puasa. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan pada umat ini, fidyatun ta'amul miskin. Boleh, tak perlu puasa, cukup bayar fidyah. Dan inilah mazhab yang dipakai Abdullah ibnu Abbas ketika dia analogikan wanita yang hamil, wanita yang menyusui, khususnya ibu-ibu yang sedang menyusui anak bayi di bawah usia 6 bulan. Masa ASI eksklusif. Karena kalau sekiranya si ibu berpuasa, tentunya ini akan menimbulkan dampak yang tak kecil kepada anak yang masih sangat membutuhkan air susu ibu. Para hadirin rahimakumullah, inilah kunci bahwasanya Allah tegaskan bagaimana fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Yang menarik dari redaksi ayat ini, Allah tak katakan sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, tapi Allah katakan bersama kesulitan ada kemudahan. Karena kemudahan itu datang dari Allah kepada kita lewat hal-hal yang kita sendiri pun tak membayangkan.